Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung. Maka engkau pun kiranya mendengarkan umatmu yang datang berdoa di rumahmu. Kiranya segala bangsa di bumi mengenal namamu dan tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumahmu yang kudus. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan nyanyian prosesi kita satu di dalam Tuhan. Kebaktian peringatan HUT Penyatuan GKI ke-27 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam peringatan HUT GKI ke-27 ini, kita mendata ada 225 jemaat GKI yang terbagi di dalam 19 klasis dan 3 sinode wilayah. Hal ini belum termasuk pos dan bakal jemaat, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ada lebih dari 225 tempat yang digunakan dalam beribadah oleh warga GKI. Akankah keberadaan gereja sebagai rumah Allah telah menjadi terbuka bagi dunia? Dan akankah keberadaan GKI yang sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi tanda dari kehadiran Allah yang melampaui tembok-tembok gereja? Menapaki usia ke-27 tahun ini, GKI tertantang untuk menjadi gereja yang menginspirasi dunia untuk karya Allah Trinitas yang terbuka melampaui batas-batas gereja. Dan senada dengan doa Salomo saat penghabisan bait suci, marilah kita mengawali perayaan syukur kita memperingati penyatuan Gereja Kristen Indonesia dengan sebuah pengharapan. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Kita nyanyikan Kau Allah Benteng yang Baka.
Dalam kehidupan kita beraktivitas, namun seringkali apa yang kita kerjakan hanya seturut dengan kehendak kita, dan tidak jarang kita pada akhirnya mendukakan sekeliling kita, termasuk mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada saat ini saya mempersilakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh pribadi, untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, sebelum nanti kita akan memasuki doa pengakuan dosa bersama. Saya persilakan kita untuk dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam keheningan. Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu dan darahmu telah Engkau kurbankan di atas kayu salib, menjadi tanda bagi pengudusan gereja. Pemberian dirimu bagi keselamatan dunia menjadi teladan bagi gereja-gerejamu untuk berbagi dan terbuka terhadap dunia. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagai gerejamu yang seringkali terjebak dalam kesombongan akan keberadaan kami dan kepentingan diri, bahkan dengan mengatasnamakan gereja untuk membatasi kuasa Tuhan dan menutup diri terhadap perubahan hidup bergereja dan bermasyarakat. Kristus, ampunilah kami. Ya Yesus Kristus, tubuhmu telah diserahkan bagi kehidupan kekal umatmu, dan darahmu pun telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Anugerahmu yang besar bagi umatmu menjadi bukti akan kasihmu yang tak terbatas kepada dunia. Kasihilah kami gerejamu yang seringkali terjerumus di dalam keegoisan diri, sehingga membatasi kasihmu bagi orang-orang tertentu, bahkan membentengi kasih-Mu dari dunia dengan berbagai syarat yang membelenggu, sehingga kami gagal mengasihi tanpa syarat, dan kasih kami terbatas pada tembok-tembok gereja saja. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam dan melalui Engkau, keselamatan dinyatakan. Teguhkan dan kuatkanlah gerejamu untuk menyatakan tobat yang sungguh, sehingga dunia tahu dan dapat merasakan keselamatan yang Engkau nyatakan melalui kehadiran gerejamu di muka bumi ini. Di dalam ampunan dan belas kasih-Mu ya Kristus, kami nyatakan pengakuan dosa kami. Amin. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku.
Kristus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, saat lagi kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyanyikan lagu Batu Penjuru Gereja, dan saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darah-Nya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Gereja yang di sorga dan yang di dunia, bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kelak di rumah-Mu. Silakan duduk, Ibu Bapak, saudara sekalian.
Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara haleluya, memperhantar kita untuk berdoa dan mempersiapkan diri untuk terima firman Tuhan.
Jemaat sekalian, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, membuka diri untuk menerima firman pada pagi hari ini. Mari minta Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Tuhan, kami satukan hati, kami beri kesempatan Roh Kudus yang berkarya supaya pikiran kami yang bukan berkarya, juga hati yang terbuka supaya Roh Kudus berkuasa atas kami, berkarya di dalam dan di antara kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Melalui pujian yang baru saja menghantar kami mengingatkan bahwa sentuhan kasih Tuhan mengubah banyak kehidupan. Ubahkanlah kami saat ini dalam firman yang akan kami baca, yang kami renungkan bersama, baik pembaca maupun yang menguraikan firman dalam keterbatasannya sebagai manusia. Ubahkanlah menjadi alat Tuhan yang memberkati jemaat-Mu. Bersabdalah ya Allah dan berbicaralah kepada kami. Kami siap sedia mendengar dan menyambutnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30, kemudian dilanjutkan ayat 41 sampai 43. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 30, dilanjutkan ayat 41 sampai 43. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga,
tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Demikianlah sabda Tuhan. jadi mata air segar.
Bacaan kedua dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 hingga ayat yang ke-69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata bahwa perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dalam diri semula. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, serta saudara-saudara. Salam dari GKI Beringin Semarang untuk Majelis Jemaat GKI Kapling Polri Jakarta. Dalam kebersamaan kita sebagai tubuh yang tetap terus berkarya sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Pasti ada maksud rencana Tuhan kenapa GKI sampai hari ini tetap eksis ada di negara kita ini. Saudara-saudara, tema kita menarik untuk kita renungkan bersama. Merayakan rumah Allah, merayakan kehidupan bersama. Sebuah pernyataan, sekaligus sebuah statement tertentu, dan sebuah pertanyaan yang mesti harus bisa dijawab buat kita yang adalah keluarga besar GKI. Saudara, setiap umat beragama, ini gereja di sini ya, saya menemukan dari Google itu ya. Setiap umat beragama manapun meyakini bahwa tempat ibadah mereka adalah rumah Tuhan. Itu sangat penting, sangat krusial. Itu rumah Allah. Ada keyakinan bahwa di rumah ibadah itu yang Maha Kuasa hadir menjumpai umatnya. Seperti saudara dan saya dengan setia hadir setiap kebaktian hari Minggu, mungkin dalam persekutuan keluarga di tempat ini. Di rumah itu ada keheningan, ada keteduhan dan kedamaian, bukan? Berbeda ketika kita ada di rumah kita, bukan? Ada sesuatu yang menghantar saudara, digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga saudara sampai ke tempat ini dari tempat yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, tapi punya kebutuhan yang sama. Dalam rumah Tuhan, yaitu gerejanya, sabdanya yang agung itu dikumandangkan. Dan dari rumah Tuhan itu, suara Tuhan bersabda, berbicara melalui alat-alat yang Tuhan pakai. Baik itu hambanya, orang-orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman. Karena kita punya asumsi, di sana merupakan kediaman Tuhan. Di sini adalah rumah Tuhan. Ini bukan rumah tangga, ini bukan toko, ini bukan ruko, tetapi ini adalah rumah Tuhan. Tentu penghayatan ini tidak keliru, saudara-saudara. Saya kira itu betul. Tetapi jangan lupa, seperti pertanyaan yang diucapkan dalam doa Salomo tadi, dalam bacaan kita di kitab Raja-Raja. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sebuah pertanyaan. Benarkah Allah membutuhkan dan mau tinggal di dalam itu? Allah itu sesungguhnya Maha Kuasa, tidak terbatas, tidak mungkin Allah itu dirumahkan, dikotai begitu dalam bahasa Jawanya. Sesungguhnya langit pun, bahkan langit tidak mampu mengatasi dan menampung, memuat Allah di dalamnya. Mengatasi segala langit tidak dapat memuat Allah yang ternyata sangat di atas segala sesuatu. Tetapi mengapa rumah Allah itu penting? Mengapa persekutuan gereja itu penting? Dan itulah yang mau dikatakan oleh Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja maksud saya. Pasal 8 ayat yang ke-20, saudara. Karena Salomo punya keyakinan, satu-satunya Allah yang dia sembah, satu-satunya Allah yang dia tinggikan. Jadi bukan dirinya, bukan manusianya, bukan dia sebagai orang raja. Oh, tidak. Hati Salomo adalah hati untuk Allah yang sudah menyertai sejarah perjalanan bangsa Israel, juga yang telah memiliki perjalanan kehidupan dalam diri ayahnya yaitu Daud, yang mempunyai ide, rencana membangun rumah Tuhan itu. Terus kalau begitu, mengapa manusia membutuhkan rumah untuk Sang Maha Kuasa? Mengapa gereja berdiri? Mengapa gereja ada di dunia ini? Bukankah Allah tidak mungkin memuat kita, gereja tidak mungkin memuat dan membatasi hanya di dalam gedung gereja Allah itu berkarya, ya kan? Bahkan di seluruh masyarakat, di negara kita, dimanapun juga ada Allah di sana yang berkarya melalui alat-alat yang Tuhan pakai. Tetapi mengapa pertanyaannya, rumah atau gereja, atau bahkan mungkin bait Allah yang dikatakan Salomo itu harus didirikan? Dalam konteks pembangunan rumah Allah atau bait Allah di Yerusalem, tidak lepas dari ungkapan rasa syukur sebetulnya diawali oleh ayah daripada Salomo yaitu Daud kepada Allah yang telah menyertai, memberkati, dan menolong umatnya. Maka maksud itulah yang didirikan, tujuannya mengapa Salomo mewujudkan ide dari ayahnya dan yang diizinkan untuk membangun rumah Allah, bait Allah itu untuk umat. Tetapi kalau kita perhatikan bersama, bukan hanya dibatasi untuk umat saja, tapi semua orang. Bahkan dalam bacaan kita tadi, orang asing yang dari jauh pun ketika mendengar nama Tuhan, mereka datang, mereka punya kesempatan yang sama. Mereka boleh disambut bersama, menjadi bagian daripada
kuasa Tuhan yang berkarya di dalam kesatuan dalam berbagai perbedaan. Ini ungkapan manusia yang ingin mengundang sebetulnya agar Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah umatnya, saudara. Salomo mohon dengan amat sangat ketika telah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu, supaya Tuhan hadir. Itu berarti, saudara, gereja, bait Allah yang dibangun Salomo adalah representasi kehadiran Allah. Itu berarti menyatukan semua orang, semua bangsa, tidak terkecuali siapapun mereka. Maka dengan penuh doa kerinduan Salomo mengatakan apa? Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allah. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Pada pihak lain juga Salomo tadi mengungkapkan bahwa sesungguhnya orang asing yang jauh, bukan bangsa Israel, datang dari negeri yang jauh. Karena namamu yang besar itu mereka mendengar dan mereka datang pun, mereka pun tidak disambut yang sama. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, doa Salomo ini sebetulnya merupakan doa misioner sejak dari perjanjian lama, saudara. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang superior seperti bangsa Israel, merasa bangsa keturunan Abraham, merasa bangsa pilihan Allah, lalu di luar itu tidak ada keselamatan. Itu konsep yang terbawa dari Israel sampai Yahudi. Tetapi bukankah kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita adalah sesama bagi sesama. Mungkin mereka tidak bersama punya keyakinan dengan kita, tetapi toh kita adalah bagian dari rencana Allah. Eksistensi Allah hadir melalui kehadiran gerejanya, bukan gedungnya, tapi kehadiran saudara dan saya. Paulus pernah mengatakan, saudara dan saya itu adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Sekarang tentu menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Ketika Salomo mendirikan rumah Tuhan, bukankah dengan maksud memenjarakan Tuhan? Oh ya, itu jelas pasti, sebagai rasa syukurnya Salomo. Tetapi yang jelas, karya Tuhan yang sudah dialami, disaksikan melalui kehadiran bait Allah yang menyatukan semua suku Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Allah tidak terbatas dan bersemayam dalam sorga, lalu diundang datang ke dunia. Tidak, langit pun, bumi pun tidak mampu memuat Allah. Artinya Allah tidak terbatas. Allah Tritunggal itu berkarya sejak dahulu, sejak perjanjian lama, sampai dengan perjanjian baru, bahkan sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Umat mesti harus bergaul akrab dengan Allah. Allah akan tetap terus berkarya, melampaui batas-batas gedung yang membatasi kita dalam ibadah setiap hari Minggu, dalam hari-hari yang lain, saudara-saudara. Bahkan kehadiran saudara menjadi ibadah yang sejati ketika saudara hadir di tempat di mana saudara bekerja, di mana saudara membangun rumah tangga dan keluarga. Itu adalah merupakan representasi shalom Allah dalam persekutuan, dalam ibadah kita bersama. Kita percaya bahwa Allah hadir ketika umatnya berseru membuka diri di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, gereja, GKI khususnya, bagi kita semua sebagai umat, sebagai hamba-hamba Tuhan, betapa menjadi tempat yang menyenangkan. Karena kita bertemu dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta alam semesta. Dikatakan dalam Mazmur 84, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, dinyanyikan bersama tadi, didaraskan semikian rupa. Bahkan malu-malu hidup bisa punya tempat untuk merasa damai dan aman. Kini kita bisa menyadari bahwa rumah ibadah adalah rumah Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan, didirikan oleh Tuhan, punya misi dan maksud tertentu ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Rumah yang menyenangkan, persekutuan yang membawa kebahagiaan, persekutuan yang membuat persekutuan kita bukan secara fisik, tetapi secara rohani kita disatukan. Kita boleh merasakan kebahagiaan, saudara. Tetapi benarkah proses dalam perjalanan sejarah gereja menjadi rumah yang dibutuhkan oleh semua umat manusia yang demikian? Apakah gereja menjadi bagian dari dunia ini, tapi tetap tidak kehilangan eksistensinya sebagai tubuh Kristus yang berkarya menerangi dunia? Atau bahkan dunia yang masuk ke gereja? Bukankah kita diutus untuk masuk ke dunia, saudara? Rumah Tuhan, gereja, menjadi tempat yang membawa shalom, damai sejahtera Allah. Atau bahkan mungkin bisa saja, saya tidak tahu, saudara-saudara, saya yakin tidak terjadi. Moga-moga menjadi doa kita bersama, menjadi tempat perdebatan,
tempat beda pendapat, tempat gosip bertebaran di mana-mana, tempat kepedihan dan air mata dan orang yang sakit membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin bisa dijadikan gereja menjadi bisnis. Ini menjadi sesuatu yang mesti menjadi pertanyaan dan keprihatinan kita. Yesus pernah menyucikan bait Allah, bukan? Ketika dia melihat rumah Allah, bait Allah itu rumah doa, tetapi dijadikan dengan kata keras yang mengatakan dijadikan sarang penyamun. Dan kalau kita lihat bersama, kuasa Allah yang ada dalam dirinya adalah kuasa yang membangun, bukan merusak. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kondisi rumah Tuhan seringkali amat memprihatinkan dalam situasi perkembangannya. Bukankah itu ada tempat untuk kita beribadah, merendahkan diri, berbakti kepada Tuhan? Bukankah di luar hidup kita ini ada kuasa yang tidak terbatas yang sementara menjagai, memelihara, memimpin kehidupan setiap kita masing-masing? Gereja tempat untuk berdoa, untuk melayani, sebagai tempat untuk mendatangkan sesuatu yang membawa hidup ini bukan dibatasi oleh akal budi kita, pikiran kita, bahkan mungkin kemajuan teknologi sekalipun, tetap eksistensinya Allah memandang, Yesus memandang manusia yang utuh. Yesus memanusiakan manusia, siapapun mereka. Yesus pernah mengatakan ketika di Matius 21, 12, 13 tadi, saya sebutkan tadi, Tuhan Yesus mempropagandakan bait Allah. Rumahku akan disebut rumah doa, tempat orang-orang berdoa dengan leluasa dan mengalami kehadiran Allah. Saudara, ini penting sekali dalam hidup kita. Ketika orang datang ke gereja, bukan rutinitas, bukan kebiasaan, bukan iman turun-temurun, tapi ada sebuah kebutuhan yang digerakkan oleh kerinduan untuk bertemu Tuhan dan menikmati berkat-Nya dan kasih-Nya. Oleh sebab itu, saudara, rumah Tuhan adalah tempat untuk melayani. Rumah Tuhan adalah tempat untuk kasih makin dikembangkan dan dibuahkan. Melalui kasih itu ada banyak orang yang diselamatkan. Rumah Tuhan, gereja, menjadi penyalur berkat Tuhan yang dititipkan kepada kita semua yang ada di dalamnya, kepada dunia ini, kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang membutuhkan dan memerlukan untuk disentuh, seperti pujian yang tadi kita dengar bersama. Kalau orang sudah disentuh oleh Tuhan, hatinya, hidupnya, saya yakin dia menjadi pribadi yang berbeda sekali dari sebelumnya, saudara. Rumah Tuhan seharusnya adalah tempat kita keluar dari arena egosentris, egoisme, keakuan, tetapi justru menjadi sesama bagi sesama. Rumah Tuhan adalah tempat kita belajar, memberi tempat yang lebih luas, lebih besar dari kekekalan yang sudah saudara dan saya terima, dari keselamatan dalam Kristus. Daripada hidup di dunia ini yang sementara, yang seringkali dalam keseharian, lalu orang mengandalkan, barangkali zaman sekarang mungkin power, kedudukan, jabatan, mungkin materi. Nah, bukan itu, saudara. Karena rumah Tuhan adalah tempat cinta kasih dibagikan. Juga rumah tangga kita, bukan? Juga rumah Tuhan tempat cinta kasih dibagikan kepada dunia. Sehingga Yesus selalu mengatakan dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah. Berbahagialah. Karena shalom Allah itu mesti dibertakan kepada dunia. Bahkan Yesus pernah mengatakan cinta rumah Tuhan sebagai rumah rohani kita ini, karena rumah Tuhan itu dibangun melalui apa? Kasih yang sangat besar yang tidak terukur dan tidak ternilai, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dialah batu penjuru, batu yang dibuang orang tetapi kemudian menjadi batu penjuru keselamatan bagi batu penjuru gereja yang akhirnya membangun sebuah kehidupan yang baru. Cinta untuk rumah Tuhan itu menghanguskan egosentris, kesombongan, kecongkaan hidup manusia supaya dia tunduk kepada Sang Pencipta langit dan bumi, saudara. Firman Tuhan mengatakan orang yang meninggikan diri pada waktunya akan direndahkan. Ya, itu pasti. Pada waktunya ada saatnya. Tapi orang yang merasa dirinya direndahkan, mungkin dilecehkan, tidak diperlakukan adil, pada waktunya Tuhan akan tinggikan orang ini. Semua yang ada di dunia ini ada waktunya. Rumah Allah ternyata tidak berarti gedung semata, bukan? Saya waktu sekolah minggu di GKI Ngupasan, saya selalu ingat nyanyian ini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ketika kita buka pintu, apakah di situ masih ada orangnya? Ada banyak gereja di Belanda, di Amerika yang sudah menjadi supermarket, menjadi perumahan, menjadi monumen dan tidak ada artinya, saudara. Sebuah gereja itu adalah saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, Yohanes pasal 6 ayat 5-6 tadi yang kita baca, di sana dikatakan tinggal di dalam Yesus. Karena Yesus itu gereja. Yesus adalah rumah
sang rumah itu sendiri yang menyatukan kita. Injil Yohanes mengatakan Yesus adalah sang rumah itu sendiri. Kita diundang di dalam rumah itu. Kita diajak untuk mengambil bagian dan berpartisipasi dalam persekutuan Allah Tritunggal. Allah yang mencipta sebagai Bapa, Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus, dan Allah yang menyertai, menolong kita dalam diri Roh Kudus. Orang-orang percaya akan tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam hidupnya ketika orang tersebut makan daging dan minum darah Yesus. Saudara-saudara, ini kalimat yang sangat keras, dan tadi Yesus mengatakan, apakah imanmu bergoncang? Tergoncang oleh kata-kataku ini, karena dikatakan ada sebagian dari murid-muridnya mulai meninggalkan Yesus. Gereja hadir sebagai tanda kehadiran Allah, sekaligus untuk merayakan kehidupan bersama dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga gereja bukanlah sesuatu yang asing bagi tempat di mana gereja itu ada, di mana saudara dan saya bersekutu bersama setiap hari Minggu seperti ini. Gereja menjadi sahabat yang punya identitas. Gereja menjadi sahabat yang memberkati dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Bersekutu dengan Allah juga sama dengan sesama. Kita masih ingat sekali bahwa kita dipanggil untuk melakukan koinonia, diakonia, dan marturia. Bersekutu, bersaksi, marturia bersaksi, dan diakonia melayani. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar memuaskan hati dan telinga, merasa senang itu bersekutu dalam koinonia, tetapi kita perlu mewartakan apa yang kita rasakan. Kalau kita mendengar berita yang gembira, yang itu hubungannya dengan apa yang kita dapat, pasti orang segera tidak akan mungkin bisa menahannya. Dia akan ceritakan kepada banyak orang. Itulah marturia. Tetapi tidak cukup, karena mungkin orang hanya mendengar, tetapi orang perlu melakukan secara konkret, melayani, memberlakukan yang lain sebagai sesama. Itu panggilan gereja kita, GKI, Gereja Kristen Indonesia. Kami di Semarang, saudara-saudara, tahun 99 dapat skep dari Gubernur Akpol. Gubernur Akpol waktu itu adalah anak Tuhan, dia mengatakan Taruna harus di bawah payung Gereja Kristen Indonesia. Kami punya skep dan kami serius menanggapi apa yang menjadi panggilan itu. Kami mewujudkan untuk menghadirkan seorang pendeta jemaat yang ditugaskan khusus ke Akpol. Sampai hari ini kami terus melayani para taruna, calon perwira yang kelak akan ditempatkan di seluruh Indonesia ini. Itu sebagai bentuk pengabdian kami sebagai gereja kepada bangsa dan negara juga. Masakan 3 tahun, 4 tahun mendapatkan taburan benih Injil firman Tuhan, tidak ada yang tumbuh dan berbuah. Saya kira Roh Kudus mengatasi prediksi orang apapun juga. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita bersama dalam rangka GKI yang bersatu ini. Gereja Tuhan memang bukan gedungnya, bukan lembaganya, melainkan orang-orang yang di dalamnya telah mendarah daging, melakukan seperti yang Yesus lakukan, melekat dan menyatu dengan Kristus. Sehingga Paulus mengatakan surat-surat Kristus terbuka. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah wajah Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang tahu, apakah saudara sudah menjadi orang yang menjadi rencana keselamatan Allah, yang sudah mewujudkan perbuatan dan kata kita sebagai respon anugerah dan keselamatan yang sudah diterima, sebagai rasa syukur yang sudah kita dapatkan, yang merupakan anugerah yang besar dari Allah itu atau bukan. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak yang mengundurkan diri tadi di dalam bacaan kita. Perkataan pengajaran Yesus itu sangat keras. Kemudian Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 10-20, kita diingatkan supaya kita senantiasa bergantung, fokus kepada Tuhan. Kekuatan kita tidak ada artinya. Sehingga kita perlu dilengkapi dengan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani yang konkret, yang realistis, yang tinggal di dalam Yesus dan mau hidup seperti Dia, yang boleh memberikan keteladanan bagi kita. Bila orang Kristen pada masa kini ingin membangun gereja yang megah, boleh-boleh saja. Tapi ingatlah bahwa pembangunan rumah Tuhan yang megah harus disertai dengan keinginan hasrat yang menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Rumah Tuhan yang megah menjadi tidak bernilai tanpa sikap ketaatan dari umatnya, tanpa kesaksian-kesaksian yang nyata. Tuhan tinggal di dalam Yesus. Kata Tuhan itu, Dia adalah Allah 100% dan Dia manusia 100%. Dalam diri Yesus, Dia adalah batu penjuru.
Dia adalah kepala gereja. Itulah yang menjadi kesaksian dalam formulasi yang ada di peraturan gereja GKI. Dia adalah kepala gereja. Ingatlah bahwa Allah lebih menghargai iman dan ketaatan kita dibandingkan dengan rumah besar yang kita persembahkan kepadanya. Seperti juga Salomo tadi, dengan kerendahan hati, dia mengatakan bahwa engkau mengatasi segala sesuatu, lebih dari apa yang dibuat, tetapi hadirlah di tengah-tengah umatmu ini. Bagaimana sekarang dengan GKI, Gereja Kristen Indonesia? Apakah merupakan komunitas yang taat kepada Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, komunitas yang menyenangkan bagi semua orang, menjadi lingkungan di tempatnya boleh merasakan kehadiran GKI, disambut, kita pun boleh menyapa mereka, dan merasakan kehadiran Allah itu, mengayomi, memberikan rasa aman, damai, kalau bahasa Jawa bilang tentrem. Wah, itu rasanya dibutuhkan orang pada zaman sekarang. Hidup itu sing tentrem, sing semeleh, itu rasanya enak, saudara. Tapi bukankah sekarang pada zamannya serba kemerungsung? Wah, ini aku pakai bahasa Jawa semua ini ya. Kemerungsung itu tergesa-gesa, penuh dengan ketegangan, penuh dengan ambisi. Bukankah itu adalah bagian yang seringkali ada di dunia? Tetapi apakah orang Kristen, anak-anak Tuhan mampu untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, tetapi tentu tanpa menjawab kebutuhan yang diperlukan? Misi gereja, saya kira misi yang turut ambil bagian menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Misi gereja adalah orang yang dipakai menjadi alat Tuhan untuk ambil bagian dalam mengangkat mereka yang barangkali terpinggirkan, yang tidak punya kesempatan karena tidak dapat kesempatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh menjadi berkat dan memberkati, karena kita sudah mendapat berkat itu dari Tuhan. Kini sebagai lembaga gereja yang telah memasuki usia 27 tahun, tanggal 26 Agustus tahun 1988, Sinode Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menyatakan sebagai satu gereja GKI. Seperti tadi dikatakan, ada 225 lebih. Apakah telah benar-benar memakan daging dan meminum darah Yesus, memikul salib, bahkan menyangkal diri untuk Dia yang ditinggikan? Sehingga kehadiran gereja, kehadiran Yesus dalam kehidupan persekutuan kita bersama adalah tanda-tanda yang hidup, yang nyata sebagai kerajaan Allah yang mengayomi seluruh ciptaan ini, saudara. Yang menyenangkan, membahagiakan. Oleh sebab itu, saudara, biarlah GKI tetap bersatu, tetap jaya, bukan karena kesombongannya, tapi karena Tuhan ada di dalamnya. Dan tanpa itu GKI tidak menjadi seperti sekarang ini. Saudara dan saya adalah bagian dari keluarga besar GKI. Dan kita boleh bersama-sama selalu merasakan bahwa kehadiran rumah Tuhan kita rayakan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita rayakan bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dalam hidup saudara. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, lebih-lebih lagi dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang yang barangkali pluralitas yang ada di negara kita ini. Oleh sebab itu, saudara, saya mengatakan selamat ulang tahun GKI. Kiranya Tuhan mau diam di rumahmu. Kita akan senantiasa merasakan dan mengimani itu. Tinggallah senantiasa di dalamnya, supaya kami semua akan selalu menuruti kehendak-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman dari Konfesi Gereja Kristen Indonesia tahun 2014 yang berbunyi demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria,
yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membaharui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Biarlah gereja adalah tempat di mana kami boleh berbagi, boleh membangun, tetapi sekaligus gereja adalah sesuatu yang terbuka bagi dunia. Dan itu adalah tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, ya Allah. Bukan berarti kami larut dan ikut kepada dunia, tetapi kami boleh memimpin, kami boleh menjadi kepala untuk mengarahkan dunia mengenal dan dekat dengan Allah. Pakailah gereja-Mu GKI yang menyelenggarakan dan merayakan ulang tahun yang ke-27. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dalam kebaktian pada hari ini. Juga umat-Mu yang boleh disentuh oleh kasih Tuhan, sehingga sentuhan kasih Tuhan itu menghantar untuk seseorang diputus oleh Tuhan keluar dari lingkungan bangunan gereja, dari tembok-tembok yang membatasi, melainkan boleh secara konkret dan nyata sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang menghadirkan kebahagiaan, shalom, dan kesatuan yang ada di tengah-tengah kehidupan yang berbagai macam perbedaan. Tetapi alat yang Tuhan pakai tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia, Kapling Polri. Terima kasih untuk perjalanan sejarah yang boleh membangun gereja ini, yang menyatukan kami semua, yang menjadi tempat kami tumbuh bersama-sama, dan kami pun pada waktunya akan berbuah seperti yang Tuhan harapkan. Kami terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami terus memohon supaya Allah yang memimpin, menjadi gembala, menjadi pemimpin dalam kehidupan bergereja, sekaligus juga dalam diri hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan untuk melayani bersama-sama kami. Khususnya kami berdoa untuk penyatuan GKI. Biarlah gereja-Mu GKI sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini, memerankan peran mereka, karya mereka, dan pelayanan mereka kepada dunia. Dan biarlah dunia tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan kami ada di dalam Tuhan, sehingga kami bukan ada dalam diri kami saja. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi gereja yang ekstrovert, bukan introvert. Gereja yang menuntut kehidupannya untuk selalu bertumbuh, untuk boleh berkembang, dan terus akan maju seiring dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup iman percaya kami. Supaya kami yang boleh mengalami salib Kristus yang boleh kami hadapi, tetapi tetap kami membuat hidup kami makin kuat untuk mempersiapkan masa depan sebagai generasi-generasi yang turut ambil bagian dalam arah-arahan sejarah
menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih untuk kepersatuan yang ada di gerejamu GKI. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja dimanapun juga. Biarlah Tuhan juga yang membuat gereja memiliki panggilan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, dan bukan untuk sebaliknya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap kami masing-masing pribadi, bersama keluarga kami. Keluarga kami adalah gereja kami. Gereja kami adalah keluarga kami. Karena gereja adalah manusia-manusia yang ada di dalamnya. Di mana kami diutus, kami satu yang telah menerima anugerah keselamatan untuk pergi kepada dunia, menjadi alat kesaksian yang nyata. Biarlah kami boleh merasakan suasana home dalam persekutuan kami di GKI Coupling Polri, tetapi juga menghadirkan home dan sweet home dalam rumah tangga dan keluarga kami. Rasa tentram dan damai sejahtera itu akan selalu hadir manakala kami selalu mengangkat Engkau sebagai sang pemimpin yang selalu melindungi kami, mengasihi dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap saudara dalam pergumulan hidup, biarlah mereka tidak mengambil keputusan yang cepat untuk berputus asa. Selalu ada harapan, selalu ada jalan, dan Tuhan menyertai di dalamnya. Kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Mereka yang masih studi, mereka yang sedang mencari pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menempatkan pada waktunya, pada tempat yang tepat. Selaku orang tua, biarlah kami boleh mendukung dan terus mendoakan. Oleh sebab itu berikan kami kesehatan dan kemampuan, karena tanpa itu kami tidak ada artinya bagi mereka. Tapi mereka menjadi berarti saat ketika kami mengambil tanggung jawab dan bagian kami. Dan Tuhan memperlengkapi kami untuk memberikan kepada kami sesuatu yang kami butuhkan, untuk menunjang, mendukung generasi kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami, kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami, juga pekerjaan rumah tangga anak-anak kami, juga masa depan anak-anak kami satu persatu, baik yang jauh maupun yang dekat. Mereka satu di dalam Engkau. Karena Allah di dalam Yesus Kristus menyatukan kami dalam persekutuan rohani yang menyatukan dalam perbedaan yang ada. Tetapi kami tahu kasih-Nya menyatukan, dan kasih-Nya itu menyempurnakan dalam hidup yang benar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan mempunyai cara yang baik, yang berkenan di hadapan Allah untuk menjamah dan memulihkan kesehatan mereka, baik melalui obat maupun dokter. Saudara kami yang sudah lanjut usia, yang tetap punya semangat memberi kesaksian yang nyata dalam persekutuan gerejamu, yang boleh melayani, mereka sudah lanjut usia, tapi mereka tetap punya iman yang konsisten dan bahkan setia mengikut Engkau. Dan biar ini menjadi kesaksian buat generasi yang muda. Mereka punya masa lalu yang panjang, dan masa lalu yang panjang yang baik dibagikan buat masa muda yang masih punya masa depan yang panjang, yang belum tentu kami boleh mengalami sesuatu seperti yang pernah dialami oleh generasi kami sebelumnya. Maka bekerja sama itu adalah bagian yang sudah dicanangkan sejak awal ketika GKI ini bersatu. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami ya Allah, dan bangunlah tubuh Kristus ini makin hidup, makin berfungsi bagi dunia, bagi masyarakat Indonesia. Kami serahkan juga aktivitas kami sepanjang hari ini, juga aktivitas kami memasuki minggu yang baru. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, tidak takut, tidak gentar, tidak cemas dan khawatir, karena Engkau selalu bersama dengan kami, menyertai kami dan memberkati kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Sertai juga bangsa dan negara kami Indonesia, di mana GKI ada di dalamnya, salah satu dari gereja yang ada di dalam Indonesia ini. Supaya kami terus berdoa untuk sebuah perubahan yang baik di masa mendatang. Untuk para pemimpin, orang-orang yang diberi kesempatan, siapapun mereka, biarlah Tuhan yang selalu melindungi ketika mereka punya maksud untuk menghadirkan perdamaian, kebenaran, dan kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama. Jadilah
Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari jemaat, sebelum kita memberikan persembahan, kita menyiapkan hati kita dengan mengiringi pujian Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Bersyukur
yang keempat. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat, untuk kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Kami diperbolehkan melangkah ke rumah Tuhan. Itu adalah suatu anugerah yang tidak terkira buat kami untuk kami bisa menghampiri rumah-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya boleh kuduskan persembahan materi ini, sehingga persembahan ini tidak hanya menjadi sekedar materi belaka, tapi sungguh menjadi persembahan yang berguna buat perluasan kerajaan-Mu di tempat ini dan di luar sana ya Bapa. Sehingga ada begitu banyak orang yang boleh semakin rindu dan mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terlebih daripada itu Tuhan, kami membawa diri kami sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu gereja Kristen Indonesia, untuk Tuhan terus berkati dan pakai kami dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, marilah kita pulang untuk menyatakan karya keselamatan Allah dimanapun saudara berada, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.